Kita tiba di segmen keempat pemirsa ya, waktu sangat tidak terasa ya. Oke, baik kita kembali ke Kak Yati ini seorang akademisi, organisator dan juga ibu rumah tangga. Nah, boleh dilanjutkan tadi pengalaman ngajarnya saat itu hujan ya, Iya, malam-malam pula. Ngajarnya semua laki-laki lagi. iya betul. Ya, boleh dilanjutkan silakan. Iya, pengalaman saya ngajar hanya itu ya, hujan. Pas saya sering kena hujan. Dan tapi itu tidak membuat saya sedih atau apa, justru having fun. Karena pada saat bertemu taruna ini kan mereka melihat experience mereka ingin belajar. Jadi saya menjadi dia dasar itulah membuat saya senang berbagi ilmu. Pernah dibercandain nggak? Pernah. Kan laki-laki tuh sebenarnya. Pernah. Biasanya bercandanya kayak gimana tuh Kak Ya Yati? bercanda paling saya tes-tes saja bahwa coba deh kamu bahasa Inggris gimana kalau kamu gombal perempuan, ya, contoh itu sebagai contoh saja. Atau kamu kalau lagi kapal bagaimana begitu. Pokoknya having fun. Tapi yang jelas tetap harus mengaplikasikan teknik pengajaran yang tepat untuk mereka ya. Karena mereka kan sekolah jurusan maritime, English maritime. Kemudian kalau pengalaman yang lainnya itu kebetulan pengalaman teman, ya memang ada begal saat itu lagi marak-maraknya begal ya. Di hampir di sisi jalan jembatan, itu teman saya dibegal saat itu. Tapi Itu di saya mana tuh saat itu? di Barombong, pas pulang Ngeri ya? malam ya, jam 10-an lewat begitu. Tapi saya sudah duluan ternyata, saya sudah duluan dan di belakang terjadi ya, alhamdulillah. Dan sejak itu mungkin sekitar 1 bulanan itu teman sudah berhenti. Sudah Lagi. Berhenti, artinya berhenti mengajar karena mungkin Karena takut trauma ya? faktor takut juga karena perempuan kan. Tapi saya tetap jalan. Masya Allah. Tetap jalan. Betul-betul ya, ini tidak menyurutkan ya, semangat ya. Iya, betul. Walaupun temannya ya dapat musibah seperti itu, tapi itu tidak menjadi contoh yang negatif. Iya, Malah itu ya insya Allah aja ya, bismillah aja ya kayak ya. Masya Allah. Oke, dan kalau kita berbicara mengenai sosok ya Ibu Dokter ini, Ibu Sujaryati atau Kak Yati ini punya banyak teman juga ya, punya banyak teman juga karena beliau ini adalah organisator sejati. Boleh tahu nggak teman-teman yang mensupport selama ini mulai dari mungkin SMA sampai hari ini itu siapa aja? Iya, kalau dari Ada nggak? ada, pastinya ada kan. Setiap orang pasti punya teman yang sebagai ikon atau pemicu semangat kan. Kalau waktu SMA itu yaitu Andi Armawajidah. Siapa? Andi Armawajidah, dosen WNM dan sekarang masih di Australia. Dia sahabat saya dari SMA. Dialah dari situlah saya berangkat menyukai bahasa Inggris. Karena dia dia tidak hanya mengajar bahasa, tapi dia juga memperkenalkan ini loh dunia seperti ini, kamu jangan begini loh fashion. Nah, salah satu belajar fashion juga dari dia sebenarnya. Dan saya sebenarnya cita-cita saya itu kan dulu jadi ingin jadi desainer. Saya suka menggambar ya. Saya suka menggambar model-model fashion baju seperti itu. Dari dia. Kalau selain ibu itu masih ada selain yang lain? Ibu Andi Armawajidah, waktu S1 itu ya kebetulan saya punya teman ya, itu seperti adik juga. Ada beberapa, salah satunya almarhum Trialdi, kemudian ada teman yang biasa dipanggil Maci tuh Mariati. Dia luar biasa. Kok ini orang lembut sekali hatinya. Biar ku marah dia diam, dia terus kita sama-sama berjuang belajar dan selalu sama-sama mensupport. Mariati. Siapa dong yang keduanya? Mariati. Oke, lagi nyaksiin nih Kak Yati di sini, Mariati sama saya. Oke, baik. Kalau sejauh ini bagaimana sih support keluarga mengenai karir Kak Yati ini, entah itu dari keluarga kandung atau suami atau anak atau keluarga yang lainnya, seperti apa support mereka? Saya alhamdulillah berangkat dari keluarga yang akademisi juga. Saya bersaudara itu bersekolah tinggi, kebetulan kakak memang sudah doktor juga ya, insinyur doktor Didi Sutanto, dan kami semua kuliah. Kuliah itu semua berangkat dari ayah, karena ayah saya dulu dia seorang PNS di Pengadilan Negeri. Pertama dia di Kejaksaan Tinggi di Jakarta, karena saya pernah di Jakarta, kemudian
begitu mama meninggal dipindah tugaskan di Makassar sebagai kepala personalnya di Pengadilan Negeri Makassar saat itu. Jadi memang berangkat dari keluarga yang mengejar pendidikan begitu. Jadi sangat mensupport. Begitu juga dengan anak-anak, begitu juga dengan suami, sangat mensupport tentang pendidikan. Jadi memang di lingkungan catur marga sendiri pun yang paling terdekat itu adalah memang berhubungan dengan pendidikan ya. Iya, pendidikan. Dan semua saudara-saudara juga alhamdulillah ya memiliki pendidikan yang tinggi. Betul. Seperti itu, dan juga suami anak didukung pula ya, didukung juga ya, sangat didukung. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk suka dukanya sejauh ini itu apa saja menjadi seorang Sujaryati? Apa aja sih suka dukanya? Suka duka semuanya pasti ada ya. Kalau dukanya ya saya kira perjalanan hidup itu pasti ada lika-likunya ya. Itu saja. Pasti setiap perjalanan pasti ada namanya sedih ya. Pasti ada namanya air mata. Tapi ya saya anggap itu bahwa ya seperti itulah kehidupan. Kita harus tetap jalan. Kalau sukanya justru sukanya lebih banyak karena saya prinsipnya selalu bersyukur apapun yang terjadi. Jadi sukanya lebih banyak pokoknya. Teman banyak, sekolah alhamdulillah, ilmu ya adalah sedikit yang saya kuasai khususnya jurusan meskipun tidak sehebat orang lain ya. Adalah kemudian aktivitas-aktivitas saya bisa jalani, tidak ada yang tabrakan. Alhamdulillah meskipun terkadang terkadang diuji dengan kesehatan, diuji dengan mental ya tetap saja jalan. Tapi tetap suka itu suka. Alhamdulillah lebih banyak sukanya ya. Lebih banyak suka. Oke. Terus ada nggak pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup? Mungkin beberapa atau 2, 3 seperti itu. Entah itu pengalaman menyenangkan ataupun mungkin ngeselin atau pengalaman yang membuat takjub atau haru atau apa. Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu yang sampai hari ini masih diingat di kepala? Pengalaman yang tidak bisa terlupakan itu saya bisa naik umroh dengan uang saya sendiri. Saya bayar anakku dengan uang saya sendiri tanpa uang suami, tanpa uang orang tua dan saudara-saudara tidak. Itu uang saya sendiri. Itu dari hasil nabung? Iya, hasil nabung. Itu saya uang sendiri. Jadi saya merasa bukan bangga sih, tapi saya senang bersyukur bahwa ternyata rezeki Allah ada untuk saya, ada untuk ini gitu. Itu dikumpulin dari tahun berapa? Ya, saya kurang tahu dari tahun berapa, tapi yang jelas saya nabung. Sejak kuliah, sejak ngajar? Sejak ngajar privat? Ngajar ya, kayaknya sejak ngajar deh. Sampai kemudian di tahun? Pas S2 ya, pas S2 kan alhamdulillah sudah job bertambah ya, ngajar kursusnya bertambah. Sejak itu. Dan kemudian pada saat tabungan itu cukup naik ibadah haji tahun berapa? Ibadah umroh? Umrohnya 2019. Oh, Masya Allah, 3 tahun yang lalu ya? Iya, 2019 Januari. Wah, ini cukup mengharukan pemirsa, tapi kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, Anda TV Swasta.